Terdapat pasien bernama Nyonya S mengalami kecelakaan lalu lintas di bagian kaki kanan. Terdapat fraktur paha. Oleh dokter didiagnosis fraktur femur sinistra dan tidak dapat dilakukan penanganan medis kembali. Oleh karena itu, 3 hari yang akan datang pasien akan dilakukan amputasi. Pada saat pengkajian, klien tampak mengalami kecemasan sedang, ditandai dengan gelisah dan sulit, dan pasien hanya fokus pada kaki yang akan diamputasi dan masih dapat melakukan kegiatan jika ada orang lain yang menyuruhnya. Pasien sedang dirawat di Rumah Sakit Sejahtera Jakarta. Ibu, selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Prawati Rina. Bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ini. Boleh dilihat kalau namanya? Ibu boleh sebutin nama dan tanggal lahirnya? Najala September. Baik, benar ya Bu, kedatangan saya di sini itu mau melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu ya Bu. Yes. Sudah ya Bu. Ibu, jadi hasil dari tekanan darah Ibu lumayan cukup tinggi ya Bu. Apa saya boleh tahu Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa takut, Sus. Kalau boleh tahu, takut karena apa ya Bu? Besok kaki saya akan diamputasi, Sus. Jadi begitu Bu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang Bu mengenai kecemasan Ibu saat ini? Mungkin kira-kira waktunya 20 menit. Mungkin di sini aja Bu tempatnya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik ya Bu, boleh kita mulai pembicaraannya. Pertama, saya mau nanya dulu Bu sama Ibu, apa yang menyebabkan Ibu tampak cemas Bu biasanya? Kata dokter, kaki saya udah nggak bisa diobatin lagi, Sus. Jadi harus diamputasi. Saya takut, Sus. Soalnya saya nggak bisa bekerja lagi nanti. Oh, jadi gitu ya Bu. Terus biasanya kapan saja Ibu merasa terpikirkan mengenai hal ini Bu? Mungkin ketika saya sendiri, Sus. Misalnya keluarga saya habis obat, atau ketika mereka sedang tidur, Sus. Oh, gitu ya Bu. Jadi Ibu merasakan hal cemas ini saat suasana lingkungannya sedang sepi ya Bu? Iya, Sus. Baik Ibu, saya mau nanya lagi. Ibu ingat tidak Bu, sikap Ibu saat merasa cemas itu seperti apa? Saya cemas sambil melihat kaki saya, Sus, karena ingin diamputasi. Oh, baik, seperti itu ya Bu. Terus setelah itu apa yang Ibu biasanya lakukan Bu untuk mengatasi kecemasan Ibu? Saya tidak tahu, Sus. Oh, Ibu tidak tahu ya. Jadi saya punya beberapa teknik Bu untuk mengatasi kecemasan yang Ibu rasakan. Yang pertama itu ada caranya pengalihan situasi Bu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu sedang mengalami cemas Ibu bisa melakukan hal-hal yang Ibu sukai. Misalnya mungkin seperti menonton TV, tidur, atau mungkin membaca buku Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Sudah, Sus. Jadi bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Saya sudah mengerti, Sus. Jadi saya harus mengalihkan situasi ya, Sus. Iya Bu, betul. Coba Ibu sebutkan lagi tadi apa saja cara mengatasinya? Mungkin dengan cara menonton TV, tidur, untuk mengalihkan situasi ya, Sus. Iya Bu, betul. Wah, Ibu hebat sekali ya Bu. Ibu dapat mengingatnya dengan baik. Nanti apabila Ibu kembali lagi merasa cemas, Ibu bisa mempraktekkan cara yang telah tadi saya bilang ya Bu pada Ibu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Sudah, Sus. Baik Bu, nanti siang sekitar jam 2 siang akan ada suster lain yang kesini untuk melihat lagi keadaan Ibu. Dan apabila Ibu masih merasa cemas, nanti akan diajarkan kepada Ibu cara mengatasi dengan teknik kedua atau teknik lainnya, yaitu teknik nafas dalam ya Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Baik, kalau gitu terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya permisi dulu Bu. Iya, Sus. Selamat sore Ibu. Sore, Sus. Perkenalkan, saya Suster Marisela Putri yang bertugas sore hari ini. Boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Najala September, Sus. Benar ya Bu. Tujuan saya kesini ingin menanyakan tentang kondisi Ibu karena saya dapat informasi dari perawat sebelumnya mengenai kondisi Ibu. Bagaimana Bu perasaan Ibu hari ini? Saya masih sedikit cemas, Sus.
Baik, kalau begitu apakah Ibu sudah melakukan cara untuk mengatasi kecemasan yang saya ajarkan sebelumnya? Saya sudah melakukan itu sus, tapi saya masih tetap cemas. Baik, kalau begitu sekarang saya ajarkan cara kedua untuk mengatasi kecemasan Ibu ya Bu, yaitu melakukan teknik napas dalam. Waktunya kurang lebih 10 menit dan kita lakukannya di sini ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau begitu nanti saya akan praktekkan terlebih dahulu baru Ibu lakukan ya Bu. Caranya itu tarik napas dalam, terus ditahan selama 10 detik, lalu hembuskan melalui mulut selama 3 kali ya Bu. Saya praktekkan terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu, apakah Ibu mengerti? Baik, kalau begitu kita mulai sekarang ya Bu. Baik Bu. Kita mulai ya Bu, tarik napas, buang Bu, sekali lagi ya Bu, tarik napas, buang Bu. Bagus ya Bu. Gimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan teknik napas dalam? Saya merasa lebih tenang sus. Baik, kalau begitu bagus ya Bu, Ibu bisa melakukannya, dan apabila Ibu merasakan cemas kembali, Ibu bisa melakukannya ya Bu sendiri ya Bu. Iya sus. Kalau begitu saya izin pamit. Nanti sore saya akan kesini lagi untuk melihat kondisi Ibu, dan apabila Ibu merasa cemas lagi, nanti saya ajarkan cara lain untuk mengatasinya ya Bu. Saya izin pamit Bu. Iya sus. Terima kasih. Permisi Bu, selamat siang. Siang. Baik Ibu, kita akan berbicara tentang kondisi pasien Nazala ya Bu. Perkenalkan, nama saya Suster Sahara. Saya di sini yang bertugas dari pukul 7 sampai selesai. Begini Bu, saya ingin menjelaskan tentang kondisi pasien Nazala. Pasien Nazala ini mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu ansietas. Ini atau kecemasan ini biasanya yang dialami oleh pasien Nazala karena ingin diamputasi ya Bu. Nah, cara mengatasi kecemasannya itu Ibu bisa melakukan teknik nafas dalam selama 10 detik. Nah, kalau misalnya masih tidak efektif juga, Ibu bisa melakukan teknik 5 jari. Atau enggak itu tidak efektif juga, Ibu bisa melakukan hobi yang Ibu Nazala senangi atau nonton TV. Nah, hal ini juga masih tidak efektif nih Bu. Ibu bisa bawa pasien Nazala ini ke puskesmas terdekat. Nah, minta diberikan obat anti cemas. Apa Ibu mengerti penjelasan saya? Baik, nah setelah ini juga Ibu harus membimbing dan memperhatikan pasien Nazala selama di rumah ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga adalah mengawasi pasien Nazala. Yaitu tanda-tandanya misalnya kalau misalnya pasien Nazala ini menolak minum obat atau tetap mengalami kecemasan. Bu, setelah kita berbincang-bincang mengenai cara merawat dan menjaga pasien Nazala, bagaimana perasaan Ibu? Saya jadi tahu cara menjaga anak saya sus. Nah, baik Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, nanti untuk selanjutnya di rumah Ibu hanya perlu memperhatikan dan merawat pasien Nazala aja ya Bu. Saya permisi dulu, nanti kalau misalnya Ibu bisa tanya sesuatu, Ibu bisa tanya aja ke saya Bu. Saya permisi.